Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbus samawati wal ard. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selamat datang yang baru datang, yang sudah berjumpa dengan keluarganya karena rindu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga-keluarga kita yang kita tinggalkan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya yakin semua kita rindu dengan kampung halaman. Karena dengan tempat yang kita tinggali sekarang, di mana di situ ada keluarga kita, di mana di situ ada anak istri kita, ada orang-orang yang kita cintai. Kita rindu dengan kampung halaman kita. Dan itu fitrah. Itu sangat wajar sekali. Namun hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada tempat, dan ini kampung halaman kita juga sebetulnya, yang harusnya kita lebih rindu kepadanya. Yaitu apa? Kampung halaman kita yang sesungguhnya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu, kita semua paham bahwa awal mula bapak moyang kita itu Nabi Adam alaihissalam di surga. Jadi sebetulnya kita ini asal muasalnya ya kampung halamannya gitu ya. Itu surga. Cuman qadarullah ma syaa fa'al, karena kakek moyang kita itu Adam alaihissalam melakukan dosa, akhirnya diusir oleh Allah ke dunia, dibuang oleh Allah ke dunia. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita rindu dan berjuang untuk pulang dengan selamat ke sana. Sebagaimana kita rindu ingin pulang berjumpa dengan keluarga kita, ya dengan selamat pulangnya. Cuman ma'asyiral muslimin, banyak orang-orang yang tidak rindu karena bisa jadi dia tidak ingat atau tidak tahu apa yang ada di kampung halaman di sana, di surga. Maka kita ingatkan supaya rindu ya dengan kampung halaman kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semua kita dari kecil pasti ya sudah dikasih tahu bahwa di surga itu banyak nikmat gitu ya, kenikmatan. Sebatas itu saja. Ya, sebatas itu. Dan memang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fiha ma tashtahi anfusuhum." Di dalam surga itu terdapat apapun yang diinginkan oleh jiwa mereka. Apapun. Apapun yang diinginkan. Bahkan hadirin yang bahkan oleh Allah, baru sekedar terbetik saja didapatkan. Apa yang terbetik itu langsung dapat. Langsung Allah Subhanahu wa taala hadirkan ketika seseorang di surga. Ini secara umum. Ini secara umum. Dan ada dalil-dalil khusus yang menunjukkan kenikmatan-kenikmatan khusus. Ya, contohnya istana, qasr. Jadi di sana Allah sediakan istana untuk orang-orang yang beramal, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Istana, ma'asyiral muslimin, ya bukan rumah gede, bukan. Istana yang mungkin ya semua kita, bukan semua kita saya rasa. Ya di dunia ini bersusah payah membangun rumah, ada yang belum punya rumah gitu ya. Ada yang sudah dapat, tapi itu pun dapatnya dengan susah payah kecuali hasil warisan gitu. Ya. Adapun di sana itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup beramal saleh. Dan istana hadirin. Istana. Jadi Allah sediakan istana di sana. Dan jangan disamakan dengan istana ya di negara kita. Itu enggak ada apa-apanya. Ya tidak ada apa-apanya. Dan tentu waktu yang kita miliki tidak cukup untuk membahas ya bagaimana istana ini. Yang dari berlian, ya mutiara. Subhanallah. Dan juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala sediakan di sana makanan, minuman yang lezat. Ya. Yang mana seseorang jika memakannya tidak akan sakit, tidak akan
merasa kenyang berlebihan. Intinya nikmat sekali. Makanan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, yang paling enak yang pernah ada. Dan juga pakaian dan juga perhiasan. Ini secara ringkas saja saya sebut. Ya, pakaian dan perhiasan. Ya, kita di dunia ini subhanallah ya, menabung mungkin ya, ada yang nabung emas ya untuk investasi segram 2 gram gitu kan. Di sana Allah Subhanahu wa taala jadikan pakaian kita akan diinjak-injak. Ya, tembok-tembok itu dari emas, dari mutiara, berlian, intan permata, lu'lu' wal marjan. Allah Subhanahu wa taala jadikan seperti itu. Kita saja di dunia ini hadirin ya tak punya subhanallah punya 1 kilo aja udah luar biasa gitu ya. Itu di dunia. Dan kita sangat bangga, kita sangat merasa tenang gitu ya kalau punya segitu. Punya aset ya, punya rumah, punya emas, itu punya kendaraan ya. Kita tenang. Bagaimana dengan di sana? Tentu lebih luar biasa lagi. Dan juga ma'asyiral muslimin, di sana tidak akan ada kelelahan, tidak akan ada keletihan atau sakit, tidak ada. Nggak ada lagi sakit, nggak ada lagi capek, nggak ada lagi puyeng, pusing mikirin tagihan ya, kalau yang punya tagihan gitu mikirin ya saudara kecelakaan, nggak ada, udah pokoknya bersih pikiran. Ya, dan ini yang diinginkan oleh banyak kita. Ya semua kita, pikiran tenang gitu ya. Dan di sana tempatnya. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita berjuang di sini supaya setelah mati udah gitu loh, udah capeknya, udah puyengnya, udah gitu, udah waktunya istirahat, menikmati kenikmatan yang Allah sediakan. Itulah kenapa kita berjuang terus. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nah ini ya bagi kita laki-laki, Allah sediakan bidadari, hurul ain, bidadari, wanita yang sangat cantik ma'asyiral muslimin, dan silakan Anda lihat secara detail ya bagaimana eh, gambaran yang disebutkan di dalam Al-Qur'an juga hadis. Ya silakan. Karena waktu kita tidak cukup. Ya, bidadari yang subhanallah ya sangat sangat cantik sekali. Bersih dari kotoran, bersih dari haid, nggak ada bau ketek, bau kecut, ya bau asem, ya bau daki, bau nggak ada, nggak ada, tidak ada ma'asyiral muslimin. Dan juga ya tidak kalah pentingnya dipertemukan dengan keluarga yang beriman. Jadi kita yang sudah berpisah dengan keluarga yang sudah meninggal dunia ya, sebagian mereka, maka akan dikumpulkan kembali ketika kita di surga nanti. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang Allah sediakan. Sehingga mari kita berusaha tanamkan ini, ingat selalu supaya rindu ya. Supaya apa? Supaya rindu sehingga kita semangat beramal soleh. Karena memang ini sebabnya kita masuk ke dalam surga, beramal soleh, beribadah kepada Allah, bersabar di dunia ini. Jadi jangan sampai ma'asyiral muslimin ibadah malas ya, disuruh melaksanakan kewajiban ya enggak melaksanakan, ya sholat enggak, puasa enggak, pokoknya maksiat aja maksiat, terus mau masuk surga. Yang kata orang Jawa, swarga kakek anem mau ini. Ya tidak seperti itu caranya. Sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk terus beramal soleh sampai kita aman, nyaman, ya udah selesai sudah, pusing-pusingnya udah. Tinggal merasakan kenikmatan yang Allah sediakan. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.